Perhatikan kedua gambar ini. Apa yang kamu rasakan saat melihat dua-duanya? Halo, saya Jun. Gimana? Bisa merasakan perbedaan melihat gambar satu dan kedua? Ini dua-duanya adalah gambar yang sama, cuma dia nuansa warnanya yang sedikit berbeda gitu ya. Biasanya orang akan bilang bahwa gambar yang agak kemerahan itu disebut agak warm, lebih hangat gitu. Tapi yang agak kebiruan itu disebut lebih cold atau lebih dingin. Dan memang sih, feel yang kita dapat nih saat melihat gambar seperti itu memang kelihatan lebih hangat sama kelihatan lebih dingin. Dan ini berarti berhubungan dengan temperatur. Dan ternyata benar bahwa hal itu dalam dunia fotografi dan videografi disebut dengan nama color temperature atau sering juga disebut white balance. Jadi gambar yang sama dengan pengaturan white yang berbeda akan bisa menghasilkan feel yang berbeda saat dilihat sama orang. Dan penyebutan gambar yang lebih warm atau lebih cold ini tadi kita tahu nih ternyata bahwa namanya adalah color temperature. Jadi beneran berhubungan dengan temperatur. Dan ternyata kalau lebih lanjutkan lagi, ternyata pengukurannya, jadi warm coldnya tadi bisa diukur, itu ternyata punya satuan yang sama seperti satuan temperatur, Kelvin. Jadi penyebutan warm dan cold tadi bukan hanya kiasan, tapi memang benar-benar sebuah gambar itu bisa diukur temperatur Kelvinnya. Nah, dalam dunia monitor, kita kenal bahwa monitor itu yang paling sering kita lihat nih ya, dia dikalibrasi dengan white balance 6500 Kelvin. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Jadi 6500 Kelvin itu disebut juga D65. Ada juga monitor yang dikalibrasi dengan menggunakan 5000 Kelvin atau disebut D50. Dan tahu nggak sih bahwa ternyata penyebutan gambar tadi, warm dan cold, itu ternyata kebalik loh. Kenapa kok bisa kebalik? Dan terus mana yang harus kita pilih? D65 atau D50? Dan mana yang lebih bagus? Jadi white balance atau color temperature tadi dalam dunia fotografi dan videografi itu memegang peranan yang penting. Salah satunya tadi kita lihat bahwa gambar yang sama bisa menghasilkan nuansa lebih hangat atau lebih dingin. Tapi lebih lanjut lagi, ada banyak sekali skenario di mana perbedaan white tadi bukan hanya menyebabkan gambarnya terlihat panas atau dingin. Contohnya kamu bikin foto makanan nih. Ternyata dengan pengaturan white balance yang bagus akan terlihat makanannya lebih enak gitu ya. Tapi bisa juga terlihat makanannya jadi kayak udah basi gitu. Dan kalau dipraktekin lagi lebih lanjut pada industri seperti industri make up nih misalkan, produk kecantikan di mana yang dijual adalah krim pemutih. Orangnya udah difoto nih modelnya. Begitu dipasang ternyata white balance-nya salah. Yang muncul nggak putih bre, munculnya agak coklat. Akhirnya nggak laku lah itu krim pemutihnya. Jadi kalau temperatur atau white balance ini memegang peranan yang sangat penting. Settingnya harus benar sesuai dengan apa yang kita maksud dalam dunia profesional pastinya. Dan untuk bisa melakukan itu maka setting dari monitornya atau boleh kita bilang kalibrasinya juga harus benar. Emangnya ada yang salah? Ada bre. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, kenapa kok disebut dengan Kelvin? Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa harus color temperature itu ya dengan Kelvin itu? Jadi penjelasan panjangnya akan panjang sekali, jadi saya coba persingkat aja. Dalam dunia termodinamik, ini adalah cabang sains yang membahas tentang panas, temperatur, dan energi. Itu dikenal ada satu hal yang namanya black body. Black body ini adalah suatu materi yang menyerap semua radiasi elektromagnetik. Dia tidak memantulkan energi apapun, termasuk cahaya. Jadi warna yang muncul adalah hitam. Masih ingat kan kenapa baju yang warnanya hitam itu akan lebih panas? Karena dia menyerap semua panas. Jadi kalau pengen lebih adem, pakailah baju putih karena dia akan memantulkan semua cahaya dan memantulkan semua panas gitu ceritanya. Nah, black body ini yang tadinya warnanya hitam pekat gitu ya, hitam sempurna, itu kalau dia dipanaskan, itu hampir sama seperti besi yang dipanasin. Warnanya akan berubah, bre. Dan saat black body ini dipanaskan, ya dia akan mengeluarkan gelombang yang akhirnya bisa ditangkap oleh indera penglihatan manusia. Dari yang tadinya hitam pekat, akan berubah jadi lebih merah, lebih kuning, dan seterusnya dia akan berubah terus seiring dengan bertambahnya temperatur. Pada temperatur yang lebih rendah, ini berarti Kelvinnya lebih rendah, itu warnanya lebih kemerahan. Semakin tinggi akan semakin kuning sampai akhirnya akan menjadi putih dan akan terus menjadi kebiruan seiring dengan bertambahnya temperatur tadi. Sebagai gambaran kita lihat chart ini. Api lilin yang kita lihat warnanya orange kekuningan gitu ya. Itu spektrum warna yang dipancarkan lilin ini hanya ada di kisaran 1800 Kelvin. Selanjutnya semakin cerah warna yang kita lihat, semakin kuning lagi warnanya dan mengarah ke putih.
Maka ini disebut color temperaturnya semakin tinggi. Matahari saat terbit dan tenggelam, dia ada di range warna orange dan kuning. Berarti dia lebih panas dari lilin, ada di kisaran 2500 Kelvin. Kemudian sinar matahari akan terasa paling panas ya waktu tengah hari, di mana saat itu warnanya udah jadi putih. Dan warna putih natural matahari siang ini ada di kisaran 5000 Kelvin. Disinilah muncul kenapa 5000 Kelvin atau di 50 itu termasuk salah satu standar yang digunakan untuk menentukan warna putih. Karena dia dianggap sebagai warna putih natural yang dihasilkan oleh matahari di siang hari. Dan ini berlaku pula untuk lampu ruangan. Bahwa kalau kamu beli lampu, ya nggak semuanya sih, tapi ada yang menunjukkan Kelvinnya. Bahwa ini lampu 5000 Kelvin, ini lampu 6000 Kelvin, ada yang 4000 Kelvin. Dan itu kalau kamu bandingin nih saat kamu mau beli, itu akan kelihatan bahwa 4000 itu akan kelihatan lebih kuning, 5000 dan 6000 itu berarti akan lebih putih. Semakin tinggi Kelvinnya akan semakin putih. Nah, sekarang kita kembali ke gambar di awal tadi. Kenapa yang merah disebut warm dan yang agak kebiruan disebut cold? Dan kenapa saya bilang itu kebalik? Karena ini barusan tadi kita bahas bahwa pada Kelvin yang rendah itu warnanya sebenarnya merah. Dan baru akan bertambah semakin kuning, semakin cerah sampai putih itu seiring dengan bertambahnya Kelvinnya. Jadi semakin tinggi temperatur Kelvinnya itu akan semakin putih dan ujungnya akan menjadi semakin kebiruan. Jadi sebenarnya kalau sesuai dengan pengukuran Kelvin, warna yang merah itu adalah warna yang dingin. Sedangkan warna yang kebiruan itu berarti dia adalah warna yang panas karena sudah melebihi mungkin udah lebih dari 7000 Kelvin kali ya. Tapi nggak jadi masalah. Ini nggak usah kamu terus ribut sama teman kamu. Kebalik tuh lo ngomongnya. Nggak. Karena semuanya udah menjadi standar. Bahwa saat kita lihat gambar dan orang nyebut ini yang warm, ini yang cold, itu adalah standar. Bahwa dia ternyata kebalik, ya nggak masalah. Yang penting semua orang sudah sepakat bahwa memang seperti itu. Baru setelah kita ngukur aktual, baru itu adalah pembahasan yang berbeda. Jadi ini adalah sekedar tahu aja, bukan dijadikan bahan perdebatan dengan teman-teman kamu. Nah, sekarang berlanjut lagi. Bahwa tadi dibilang bahwa D50 atau 5000 Kelvin itu adalah standar putih natural. Tapi ternyata tidak semua orang sepakat dengan hal itu. Ada orang yang nyebutin bahwa enggak kok, putihnya itu baru di 6500 Kelvin. Mana yang benar? Sebenarnya saat kita bicara tentang tadi di luar matahari siang itu 5000 Kelvin, itu bukan angka yang fix. Karena saat kita bilang siang, ya siangnya jam berapa? Apakah jam 10, jam 11, jam 12, atau jam 1? Terus lagi dalam kondisi agak mendung atau bener-bener yang panas, nggak ada penghalang sama sekali. Karena dengan kondisi yang berbeda, kalau aktual diukur itu juga nggak mungkin angkanya fix 5000 gitu ya. Akhirnya yang disebut sebagai warna natural itu bukan angka yang fix, tapi merupakan range. Dimana range putih natural di siang hari saat diukur itu nggak selalu 5000, bisa 5200, bisa 5600, bahkan ada kalanya sampai 6500 Kelvin. Mana yang benar? Semuanya benar. Tapi kalau dibilang untuk pengukuran, mana yang benar? Ini agak susah. Karena di saat kita bicara tentang perubahan warna, mata kita itu bisa beradaptasi. Contoh nih, tadi kita udah bahas bahwa saat matahari terbit dan tenggelam itu dia ada di kisaran 2500 Kelvin. Terus kalau udah siang banget itu bisa 5000 sampai 6500. Nah, pada prakteknya kalau kamu pagi-pagi nih pakai baju warnanya putih di saat matahari terbit, di saat siang, sampai nanti malam, pernah nggak dalam satu hari itu kamu merasa bahwa baju gue kalau pagi kok kuning ya, terus kalau mau maghrib itu jadi orange ya, terus dia putihnya cuma kalau siang doang? Nggak pernah, Bre. Sepanjang hari kita akan melihat baju kita sebagai baju putih. Kenapa? Karena mata kita bisa beradaptasi. Tapi alat yang kita gunakan untuk merekam dan menampilkan gambar tidak bisa beradaptasi. Kamera nggak bisa, dia nggak tahu kapan ini pagi, kapan siang, kapan sore. Monitor juga sama. Akhirnya untuk bisa mengenali warna putih yang memang natural putih, kita harus lakukan setting manual di kamera, terus di monitor, di printer, semuanya harus dilakukan manual. Kita praktek dikit ya. Bidang luasan ini warnanya putih. Lampu ruangannya saya lupa berapa Kelvin tepatnya, tapi mungkin sekitar 5000-an sih ya. Kamera menangkapnya sebagai putih yang kita lihat ini. Sekarang saya ganti lampunya menjadi 3000 Kelvin. Apa yang terjadi? Warnanya jadi kelihatan kuning karena lampunya juga kuning. Kamera menangkapnya sebagai warna kuning, padahal kita tahu ini putih. Sekarang saya rubah white balance pada kamera menjadi 3000 Kelvin mengikuti settingan lampu. Apa yang terjadi? Warnanya berubah jadi putih atau agak kebiruan ya. Kalau settingannya tepat harusnya sih bakal kelihatan putih, tapi nggak masalah. Ini hanya ilustrasi. Jadi di sini akhirnya kalau kita bicara tentang white balance atau color temperatur, mana yang lebih tepat untuk mewakili warna putih?
Ya kalau kita standarnya adalah dengan mata manusia, itu akan susah. Karena di semua level kita akan bisa beradaptasi melihat untuk warna itu adalah putih. Tapi untuk kamera, untuk monitor, printer, dan segala macamnya, ini nggak bisa sembarangan. Dan ini untuk menentukannya juga nggak boleh sendiri-sendiri. Maksudnya lu bilang, gue ngelihat ini pakai 5000 Kelvin udah putih kok. Tapi orang lain belum tentu seperti itu. Mungkin aja klien kamu menganggap bahwa yang putih itu adalah yang 6500. Karena kondisi ruangan di setiap tempat itu akan berbeda. Akhirnya di sini dibutuhkan standarisasi. Bahwa nggak peduli bagaimana mata kita melihat, kita harus punya standar bahwa yang dinamakan putih itu adalah 5000 Kelvin atau mungkin 6500 Kelvin. Dan standar ini harus disepakati bersama bahwa orang-orang di suatu industri, oke, kita pilih yang 5000 aja ya. Jadi kalau gua bikin pekerjaan di Indonesia, gua kirim sampai ke Amerika, ya kita punya settingan yang sama bahwa warna putih yang saya buat di sini dilihat di sana juga akan putih. Jangan sampai tadi kita bikin gambar untuk iklan pasta gigi pemutih gitu ya, di sini udah putih, dikirim ke Amerika, ternyata di sana kuning karena settingan monitor di sini dan di sana berbeda, bre. Nah, standar putih ini tadi akhirnya harus dituangkan dalam bentuk aturan tertulis, harus bisa dibaca sama semua orang dan semua orang harus menerima bahwa oke, harus seperti itu. Salah satu standarnya adalah standar ISO 3664 tentang viewing condition dalam grafik teknologi dan fotografi. Standar ini digunakan oleh industri graphics art, arsitektur, dan media cetak. Satu contoh kita lihat di section 412, diatur bahwa reference illuminant atau lampu ruangannya harus di 50 atau 5000 Kelvin. Perhatikan kata-katanya, shall be dalam bahasa standar itu hukumnya wajib. Jangan didebat dengan definisi dalam bahasa Inggris. Shall, should, dan segala macam itu kalau digunakan pada bahasa standar artinya akan berbeda. Sama seperti kita baca bahasa hukum itu juga nggak semuanya harfiah gitu ya. Jadi dalam standar seperti ini, kata-kata dalam bahasa Inggris itu punya makna yang berbeda juga. Di section 422 juga ditentukan penggunaan D50 atau 5000 Kelvin. Kemudian pada section 432 untuk hasil print juga menggunakan D50 sesuai dengan pasal 422 sebelumnya. Tapi yang bikin bingung pada section 4.5 ini mengatur soal monitor berwarna, berarti monitor PC. Disebutkan di poin 452 bahwa monitor should be approximate that of D65. Jadi monitor dikalibrasi menggunakan setting 6500 Kelvin, bukan 5000. Tapi lihat kata-katanya, should bukan shall, berarti tidak wajib, tidak mutlak. Makanya di bawahnya ada lagi keterangan apabila monitornya akan digunakan untuk membandingkan warna dengan hasil print atau transparansi, maka monitornya perlu dikalibrasi menggunakan D50 atau 5000 Kelvin. Pusing? Nggak masalah, ini cuma sekedar tahu aja bahwa tadi nih, kalau menurut standar ternyata penentuan white point, warna putih natural itu adalah menggunakan 5000 Kelvin, D50. Di dunia graphic art itu standarnya adalah D50. Tapi begitu kita pakai monitor, boleh nih kita setting ke D65. Tapi ada catatannya bahwa kalau nanti kamu akan menggunakan monitor ini untuk mengcompare hasil desain dengan barang yang dicetak dan sejenisnya, berarti monitornya harus dikalibrasi menggunakan 5000 Kelvin. Jadi kalibrasinya nggak cuma 1 kali, 2 kali bre. Dan ini hanya untuk urusan white balance-nya doang. Jadi dari satu pembahasan ini aja kita udah bisa dapat informasi lebih nih, bahwa ternyata kalibrasi monitor itu nggak bisa fix ya. Bahwa untuk white balance ini ada yang pakai D50, ada yang pakai D65. Nah, sekarang saya pengen kasih pertanyaan, dan pertanyaan ini berhadiah, bre. Jadi banyak di antara kita yang udah tahu bahwa kalau saya mengkalibrasi monitor itu nanti akan ada muncul ICC profile, di mana itu adalah profile yang saya dapat untuk bisa menghasilkan warna akurat di monitor saya, dan profile ini akan saya pakai di monitor ini setiap kali saya pengen dapat warna akurat dengan kondisi yang ya seperti saat saya mengkalibrasi itu ya. Nah, kira-kira boleh nggak nih ICC yang saya buat, ICC profile yang saya buat ini, saya share, terus kamu pakai di monitor kamu yang sama persis, monitornya kayak gini, terus kamu pakai untuk mengerjakan pekerjaan entah apapun yang kamu lakukan. Boleh atau enggak? Nah, coba kamu jawab beserta alasannya, penjelasannya kenapa boleh, kenapa nggak boleh. Langsung tulis aja di kolom komentar, dan nanti untuk jawaban yang benar dan yang beruntung pastinya akan saya pilih satu orang untuk dapetin satu monitor dari Grey to Grey. Tapi hadiahnya baru akan saya bagi kalau channel ini udah dapat 1000 subscriber. Jadi silahkan kamu punya waktu banyak untuk berpikir, gak usah buru-buru jawab sekarang. Ini sekarang berapa sih subscribernya? Belum 400 kayaknya ya. Jadi kurang dikit lagi nyampe 1000. Nanti begitu nyampe 1000 kita akan balik lagi ke video ini, kita akan bahas jawabannya, dan orang yang beruntung akan dapat satu monitor dari Grey to Grey. Langsung gas, tulis dah.